Hai teman-teman, what day today? It is free Friday. Balik lagi sama aku. Hari ini aku mau nge-share sama kalian panggilan-panggilan untuk orang Bali. Apa sih arti panggilan-panggilan itu dan kenapa kalian pakai panggilan-panggilan tersebut? So without any cincong lagi, let's go to the video. Kalau kalian suka nonton vlog-vlog YouTubers besar kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, kalian pasti udah pernah dengar kata yang satu ini, yaitu aji. Nah, untuk ngasih contoh pemakaiannya, aku bakal insert vlognya Atta kemarin, dimana dia manggil Aji Krishna dan Aji Dewa seperti ini. Wah, Ajik, beli apa Ajik nih manggilnya? Jik, Ajik, oke. Mau kemana kita, Jik? Ikut Ajik, beli Ajik yang keren ini. Keren Ajik ini. Ajik Dewa. Nah, mantap, Jik. Cukup, Jik. Sebenarnya Aji ini sendiri itu artinya adalah bapak dalam bahasa Bali alus. Jadi biasanya dipakai untuk memanggil bapak-bapak yang cenderung lebih dihormati. Plus biasanya yang dipanggil Aji ini adalah orang-orang yang memiliki kasta. Kalau diambil contoh dari Aji Krishna kemarin, nama lengkap Aji Krishna ini adalah I Gusti Ngurah Anom. Dimana nama depan Gusti itu sendiri itu memang mencerminkan adanya kasta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kalian belum tahu soal kasta-kasta di Bali ini, aku udah pernah buat penjelasannya. Kalian bisa klik di video aku yang di sebelah sana. Gitu. Jadi kalau misalnya orang biasa kayak aku manggil ayah aku atau papa aku dengan sebutan papa aja biasa gitu. Tapi kalau misalnya orang dari keluarga berkasta, biasanya memanggil ayah mereka itu dengan sebutan aji. Tapi ada sedikit nih yang mengganggu aku, karena biasanya orang yang bukan orang Bali gitu ya, dari belahan Indonesia lain, penyebutan kata aji ini kayak bukan pakai K gitu di belakangnya, tapi pakai G gitu belakangnya. Jadi ada penekanan di belakangnya, jadi ngomongnya tuh kayak ajig, ajik, ajik, gitu-gitu. Ya gak sih? Apa perasaan aku aja ya? Jadi agak aneh dan agak lebih sensitif aku jadinya gitu. Di vlognya Atta kemarin juga aku ngedengar hal yang sama. Jadi kayak pakai G nggak sih belakang? Emang bener sih dan nggak mengganggu. Cuman pronunciation itu lebih tepatnya ya biasa aja di belakangnya. Jadi aji, 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 bukan ajik, ajik ya. No big deal sih. Tapi ya begitulah pokoknya. Yang kedua adalah mbok. Nah, kata mbok ini kalau misalnya di luar daerah Bali itu biasanya mencerminkan kayak gimana sih, ibu-ibu yang kayak penjual jamu, biasanya dipanggil mbok jamu. Kenapa sih kayak gitu ya? Aku juga nggak ngerti. Kenapa nggak mbak jamu gitu? Kenapa sih mbok manggilnya di luar itu? Tapi sebutan mbok di Bali ini itu artinya kakak perempuan atau perempuan yang lebih tua, itu bisa dipanggil dengan kata mbok ini. Nah, beda sama panggilan ibu, itu biasa kalau ibu-ibu udah kelihatan tua banget tuh kita panggil ibu. Tapi kalau misalnya masih berbeda beberapa tahun aja dari kita, biasanya kita panggil dengan sebutan mbok ini. Tapi untuk zaman sekarang di Bali itu udah biasa sih manggil dengan sebutan kakak. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang Bali, kalian nggak mesti mbokin kok. Pakai kata kakak aja juga udah lumrah. Nomor 3, beli. Nah, beli ini adalah temennya si mbok yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian manggil mbok yang tadi itu untuk panggilan perempuan yang agak sedikit lebih tua daripada kalian, nah beli ini adalah panggilan untuk laki-laki yang kelihatan agak sedikit lebih tua daripada kalian. Itu kalian bisa panggil beli. Nah, pertanyaannya kalau seumuran gimana, Kak? Kalau seumuran kalian cukup panggil nama aja. Dan kadang orang Bali itu sering banget nyingkat nama panggilannya itu dari nama depan dan nama tengahnya dia. Jadi misalkan kalian punya teman yang namanya Gusti Rama. Nah, biasanya orang ini akan dipanggil Gus Ram. Terus misalkan ada teman kalian yang namanya Cokorde Bagus. Nah, biasanya dia bakal dipanggil Cok Gus. Terus misalkan ada teman kalian lagi yang namanya Wayan Gede. Nah, biasanya dipanggil dengan Yande. Kurang lebih seperti itulah. Terus untuk manggil orang yang lebih muda daripada kalian, kalian juga bisa pakai namanya mereka ini atau ada dua option lainnya. Yang keempat adalah panggilan Gus. Nah, Gus ini biasa dipakai untuk manggil orang yang lebih muda daripada kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu namanya, kalian bisa panggil orang Bali ini dengan sebutan Gus. Terus untuk manggil cewek yang lebih muda, itu biasanya dipakai kata G. Sama ya, sama perkara aji yang tadi. G-nya ini nggak usah pakai gek gitu. Jadi biasa aja G. Jadi lebih halus gitu di belakangnya, nggak yang gek
tapi ge gitu. Kata ge ini juga biasanya dipakai untuk manggil cewek yang kalian sukai, atau kalau misalnya kalian mau ngegodain cewek atau ngerayu cewek gitu. Dan ceweknya itu cewek Bali. Biasanya kalian bisa pakai kata ge, mau kemana ge gitu. Apa kabar ge gitu. Nah, itu aja penjelasan tentang kata-kata atau panggilan-panggilan yang lumrah kalian pakai untuk manggil orang Bali. Kalau misalnya kalian mau pergi ke Bali, nggak ada salahnya kalian untuk mengetahui panggilan-panggilan ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendengar kata ini, kalian tahu apa maksudnya. So, itu aja video aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, and see you in my next video. Bye-bye!